Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan membawa 26 pemain untuk bertarung di ASEAN Cup 2024. Sejauh ini, Shin Tae-yong belum mengumumkan secara resmi 26 pemain yang akan dibawanya. Meski begitu, sudah mulai terlihat pemain-pemain mana saja yang akan dibawa oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Pada awalnya Shin Tae-yong memanggil 33 pemain untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 27 November sampai 4 Desember 2024. Para pemain pun sudah datang dan berlatih bersama, meskipun belum semuanya. Seiring berjalannya waktu, Shin Tae-yong memutuskan untuk memulangkan 2 pemain dari Bali. Mereka adalah Made Tito asal klub Bali United dan Zaki Ashraf dari PSM Makassar. Kedua pemain itu dipulangkan karena mengalami cedera bersama klubnya masing-masing. Selanjutnya Shin Tae-yong juga memulangkan Alvan Shuaib ke Persebaya Surabaya. Alvan Shuaib tidak mengalami cedera, melainkan sakit. Atas rekomendasi dari tim medis Timnas Indonesia, pemain asal Ternate, Maluku Utara, itu harus dikembalikan ke Persebaya. Ada satu pemain lagi yang dipastikan tidak bisa datang ke Bali. Sosok itu adalah penyerang Madura United, Arsa Ahmad. Arsa Ahmad masih cedera bersama Madura United dan baru sembuh sekitar 1,5 bulan lagi. Total 4 pemain sudah pasti tidak akan membela Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dari 33 nama, tersisa 29 pemain saja. Nah, dari 29 nama itu, Shin Tae-yong harus mencoret 3 pemain. 2 pemain yang kemungkinan besar tidak dibawa Shin Tae-yong ke ASEAN Cup 2024 adalah Ivar Jenner dan Justin Hubner. Sampai saat ini belum ada jawaban dari klub kedua pemain itu. PSSI tampaknya pasrah Timnas Indonesia tidak diperkuat 2 pemain keturunan. Untuk Rafael Struijk dipastikan akan dibawa Shin Tae-yong karena klubnya melepasnya pada 17 Desember 2024. Untuk Justin Hubner dan Ivar Jenner sampai saat ini belum ada jawaban, kata Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Tersisa 1 pemain lagi yang harus dicoret Shin Tae-yong. Pemain tersebut berasal dari posisi penjaga gawang. Kini masih ada 4 penjaga gawang Timnas Indonesia di Bali. Mereka adalah Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, dan Ikram Al-Ghifari. Dari keempat kiper itu Shin Tae-yong akan mencoret 1 nama. Sebab hanya 3 kiper saja yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024. Iya, nanti akan dicoret 1 kiper, ucap Sumarji. Jadi pas ada 26 pemain yang akan dibawa ke ASEAN Cup 2024. Semua pemain yang ada di Bali saat ini akan dibawa ke sana lanjutnya. Pemain terakhir yang akan bergabung adalah Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam masih ada pertandingan bersama Port FC melawan Lion City Sailors pada 5 Desember 2024. Setelah itu, Asnawi Mangkualam baru akan bergabung bersama Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia akan berangkat ke Myanmar pada 5 Desember 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Myanmar pada laga pertama Grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Tuuna Yangon, 9 Desember 2024. Setelah melawan Myanmar, Timnas Indonesia akan bertemu Laos, 12 Desember 2024, Vietnam, 15 Desember 2024, dan Filipina, 21 Desember 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa skuad Garuda akan menghadapi Vietnam sebagai lawan berat di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia dipastikan menurunkan mayoritas pemain U22 untuk ASEAN Cup 2024. Dalam ajang yang berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini, skuad Garuda bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Jelang menghadapi ajang 2 tahunan ini, Shin Tae-yong sebenarnya tak bisa mempersiapkan tim secara maksimal. Hal ini karena dia sebelumnya harus fokus menangani Timnas Indonesia Senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang baru selesai pada 19 November lalu. Kondisi ini jelas berbeda dari tim-tim yang berada satu grup dengan Indonesia di ASEAN Cup 2024. Salah satunya Vietnam yang menjalani persiapan panjang hingga menggelar pemusatan latihan TC di Korea Selatan selama sebutan. Sementara itu, Timnas Indonesia baru menjalani TC di Bali pada 28 November 2024 dan bakal bertolak ke Myanmar pada 5 Desember 2024. Tim Merah Putih tak melakukan persiapan panjang, bahkan ada pula beberapa pemain yang telat bergabung.
Hal ini karena kompetisi di Liga 1 masih bergulir, dan ada juga pemain yang memperkuat klubnya di kompetisi AFC seperti Asnawi Mangkualam. Persiapan memang tak panjang, tetapi dalam sisa waktu yang ada ini, Shin berusaha mempersiapkan tim dengan baik. Timnas Indonesia bahkan menjalani uji coba melawan Bali United pada Selasa. Dalam uji coba ini, Timnas Indonesia memang meraih kemenangan 2-1 atas Bali United. Akan tetapi, Shin tak cukup puas karena tempo pertandingan dinilai tak sesuai ekspektasinya. Kondisi ini jelas berbeda dari Vietnam yang telah menjalani 3 laga uji coba selama berada di Korea Selatan. Tim berjulukan The Golden Star Warriors tersebut meraih 3 kali kemenangan beruntun dari menang 2-0 melawan Ulsan Citizen FC. Begitu juga saat menghadapi Daegu FC, Vietnam menang 2-0. Pada uji coba ketiga, mereka menaklukkan Jeonbuk Hyundai Motors 3-1. Terkait situasi ini, Shin Tae-yong mengaku belum mengetahui kekuatan Vietnam, meski mereka sama-sama ditargetkan menembus babak final. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku memang belum tahu kekuatan Vietnam. Akan tetapi, tim asuhan Kim Sang-sik itu bakal menurunkan pemain terbaiknya. Jujur belum lihat permainannya seperti apa, tetapi Vietnam membawa tim paling kuat, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Stadion Kapten Ain Wayan Dipta, Gianyar, Selasa, 3 Desember 2024. Dengan melihat Vietnam menurunkan pemain terbaiknya, Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan The Golden Star Warriors tak akan menjadi pertandingan mudah buat skuad Garuda. Shin Tae-yong bahkan tak segan mengatakan bahwa Vietnam bakal menjadi lawan terberat buat timnas Indonesia nantinya. Hal ini karena mereka menurunkan pemain terbaik dan telah menjalani persiapan dengan bagus. Jadi pastinya Vietnam bakal menjadi lawan yang berat bagi kami, kata pelatih berusia 54 tahun tersebut. Untuk itu, Shin meminta para pemainnya bisa menunjukkan permainan terbaik mereka selama pertandingan. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di ASEAN Cup 2024 ini dengan melawan Myanmar di Tuuna Stadium Yangon pada 9 Desember 2024. Pratama Arhan menjelaskan bahwa semua tim saat ini harus mereka waspadai penuh. Pasalnya, tim di kawasan Asia Tenggara mulai menunjukkan peningkatan dan terus berkembang. Hal ini bisa menjadi ancaman saat mereka memandang remeh tim lawan di lapangan. Dia berharap semua pertandingan bisa mereka maksimalkan dan membuka jalan lolos ke babak selanjutnya. Semua tidak bisa diremehkan karena semua tim juga menurut saya sudah meningkat. Kualitasnya semakin baik, jadi kita harus waspada dan konsentrasi penuh, kata Pratama Arhan. Pemain berusia 22 tahun ini melanjutkan, sejauh ini belum ada target yang diberikan oleh Shin Tae-yong. Tentunya, semua pemain ingin bermain maksimal dan mendapatkan hasil terbaik. Pada Piala AFF 2022 lalu, skuad Garuda gugur di babak semifinal setelah kalah dari Vietnam. Target saya mengikuti instruksi dari pelatih dan manajer. Hanya dari pemain sepakat melakukan yang terbaik di lapangan, lanjutnya. Arhan menilai bahwa kondisi skuad Garuda saat ini cukup sulit. Pasalnya, beberapa pemain belum bisa bergabung ke tim karena masih bertugas bersama klubnya. Salah satunya Asnawi Mangkualam yang masih bermain untuk Port FC di Liga Thailand. Dia yakin setelah semua pemain berkumpul mereka siap memberikan hasil maksimal. Karena seperti Asnawi ada pertandingan juga. Jadi kita harus menunggu karena dia di tim ada pertandingan, tutupnya.